Don't forget, if you wanna go out after service, bisa diberikan di sebelah kiri ataupun kanan melalui amplop persembahan yang ada di kursi masing-masing atau melalui digital payment yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Thank you, Maci. Halo, apa kabar semuanya? Cek. Oke, apa kabar semuanya? Baik, ya, oke. Ya, jadi tadi Marci mungkin sudah bilang bahwa mungkin udah introduce namaku Yohan, tapi mungkin alangkah baiknya mungkin karena aku lagi minggu-minggu lagi belajar tentang komunikasi ya. Jadi mungkin aku menilai diriku ada sedikit hal yang dimana aku itu jelek gitu ya. Perlu aku ubah dalam aku hal berkomunikasi. Jadi mungkin aku mau mulai dengan memperkenalkan diriku lebih dahulu gitu. Jadi mungkin nggak tahu sih, banyak teman-teman aku sih lihat next gen banyak yang baru sih menurut buat aku, tapi nggak tahu kenal atau nggak sama aku. Jadi mungkin aku memperkenalkan diri. Jadi namaku Yohan, mirip sama yang kemarin ngomong di sini, share firman di sini, tapi bedanya nama belakang. Kalau dia namanya Yohan Melki, aku namanya Yohan Kurnia Putra Cumoko, panjang banget gitu ya. Biasanya teman-teman manggil aku Yohan KP. Gitu. Jadi aku udah menikah, punya anak satu. Gitu ya. Sekarang umurku 33 tahun. Oke. Tapi sebelum aku mau mulai untuk bagi sesuatu yang aku sebenarnya saat ini aku nggak mau sedang mungkin aku bukan sedang berfirman, tapi aku membagikan sesuatu yang aku rasa kayak sesuatu yang itu aku cuma kayak bagi hidup aja, karena terus terang ngomongin tentang komunitas itu sesuatu yang buat aku pribadi itu sangat personal banget buat aku. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman, aku mau lempar satu pertanyaan buat teman-teman. Eh, Minta tolong partisipasinya ya teman-teman. Cuman angkat tangan aja toh, nggak pakai ngomong, nggak perlu ngomong ya. Jadi siapa teman-teman yang sudah tergabung dalam komunitas, especially di gereja kita di CARE? Boleh aku lihat tangannya di atas? Oke, thank you di belakang. Thank you. Oke, lumayan. Jadi kemungkinan kalau aku lihat kayaknya 50-50 ya, 60-40 lah. Ya, 60-40. Oke. Kenapa teman-teman aku buka dengan pertanyaan seberapa banyak kita semua yang sudah tergabung dalam CARE? Karena terus terang buat aku pribadi gitu ya, CARE itu sangat personal buat aku, karena aku berasal dari CARE gitu ya, aku berasal dari CARE, dan kalau aku nggak salah, aku recall kalau tidak salah aku join CARE itu di SMP kelas 2 ya, mungkin kelas berapa ya, sekarang kelas 8 ya, kelas 8, dan sekarang saya 33 tahun gitu ya. Jadi kalau saya tidak salah menghitung, ya kan, mungkin sekitar 19 tahun kalau nggak salah. Jadi teman-teman tahu seberapa tua saya saat ini gitu ya. Jadi lumayan teman-teman, jadi 19 tahun gitu ya, udah 19 tahun aku ada di CARE, dan aku lihat aku dapat banyak hal yang nanti aku bakal sharing ke teman-teman apa yang aku dapat. Tapi mungkin Mulmet bisa dibantu dengan slide? Ya, oke. Jadi ini yang mau aku bagi teman-teman. Jadi judulnya adalah Space to Grow. Jadi dalam bahasa Indonesia adalah ruang untuk teman-teman bisa bertumbuh. Dan aku selalu suka gitu ya. Apapun waktu aku sharing, waktu aku di CARE ataupun aku di BTW sekarang aku ketua CARE gitu ya. Jadi aku selalu suka ngobrol sama anak-anak CARE atau ke semua orang, aku selalu suka membuka dengan sebuah pertanyaan, dan aku juga akan buka dengan sebuah pertanyaan. Bisa next slide? Oke, jadi ada dua pertanyaan teman-teman. Yang pertama adalah mengapa saya dan teman-teman gitu ya perlu bergabung dalam komunitas. Itu pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan yang kedua adalah apa keuntungan bergabung dalam komunitas gitu. Kenapa aku tulis pertanyaan yang kedua? Karena aku nggak tahu gitu ya, somehow anak saat ini gitu ya, aku nggak bilang ini ya, tapi kita biasanya selalu berpikir gitu ya, untungnya apa gitu, ngapain aku join gitu, apa sih bisa tak dapat, untungnya apa gitu, kayak sama-sama kalau aku lihat ya beberapa teman-teman kayak Ivan, IJ gitu ya, kalau kadang main ke rumah gitu, ngomongin tentang trading gitu ya, cuan gitu ya, pasti teman-teman juga udah mulai lah kayak gitu, jadi cari something kayak, oh muda itu kita harus bisa menghasilkan kayak gitu, makanya kita belajar trading atau apapun itu. Jadi aku pasang ini. Jadi apa keuntungan sih tergabung dalam komunitas?
Jadi next slide berikutnya. Ya, jadi jawabannya teman-teman, kenapa kok kita harus bergabung dalam komunitas? Ini adalah jawabannya. Gitu. Jawabannya adalah karena gitu. Tujuan Tuhan itu yang menginginkan kita untuk tergabung dalam komunitas. Kenapa? Untuk kita saling mengasihi. Kok peres lah. Maksudnya ini jawaban yang udah tau lah dari dulu itu ya memang begini gitu. Jawabannya ya untuk mengasihi, untuk mengasihi kayak gimana sih kayak gitu. Untuk mengasihi kayak gimana sih? Mungkin kita baca ayatnya dulu ya, teman-teman ada di sana. Jadi Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Artinya Tuhan tuh bilang bahwa ini itu perintah yang baru. Kalau dalam satu ini lain itu adalah dibilang kan ada dua perintah yang paling utama gitu. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Jadi boleh dibilang teman-teman perintah saling mengasihi ini tuh sangat gampang untuk diucapkan gitu. Kasihilah temanmu gitu. Tapi tahu nggak teman-teman, untuk mengasihi itu tidak semudah yang diomongkan gitu ya. Contohnya apa? Ya, sesimpel dengan gimana kamu sama pacarmu gitu. Misalnya kamu punya pacar atau kalian lagi menembak pacar untuk yang mungkin anak-anak SMA, SMP ada nggak ya di sini? Oke, SMP, SMA yang masih sekolah lah mungkin itu tidak semudah itu. Ataupun mungkin juga kalau yang udah mulai ke kerja mungkin kalian punya pasangan itu tidak semudah itu untuk kamu kayak mengasihi misalnya istri lagi salah ataupun apa kayak anak gitu tiba-tiba nakal gitu itu tidak semudah itu untuk kita bisa mengasihi gitu. Jadi next slide berikutnya. Tapi yang aku dapat adalah gini teman-teman. Kasih itu perlu objek. Kayak sama seperti tadi ayat itu berkata gitu. Jadi supaya kamu saling mengasihi sama dengan aku Yesus telah mengasihi kamu kayak gitu. Jadi dibilang bahwa jadi kasih itu perlu objek. Jadi untuk kita mengasihi itu kita perlu objek. Gitu. Jadi kayak kalau aku tulis di situ jadi Tuhan itu milih kita untuk jadi objek kasihnya gitu. Kita adalah orang yang dikasihi sama Tuhan. Kita jadikan objek kasihnya Tuhan. Tapi sebaliknya kita punya juga tugas untuk kita mengasihi orang lain. Dan satu hal ini poin ini yang paling penting teman-teman, bahwa kamu itu di dalam komunitas itu adalah tempat yang paling baik, tempat yang paling ideal gitu buat setiap kita untuk belajar gimana caranya mempraktekkan kasih, mengasihi orang lain. Itu komunitas adalah tempat yang tepat untuk kita melakukan hal itu, untuk mempraktekkan hal itu. Tapi ada satu pertanyaan lagi, jadi aku suka dengan pertanyaan gitu ya. Gimana sih kondisi komunitas yang saat ini itu dekat sama kalian? Bisa ke next slide berikutnya? Ya, bagaimana kondisi komunitas di sekitar kita? Ya, mungkin teman-teman tahu, aku sempat iseng aja gitu loh, googling gitu ya. Google, jadi teman-teman bisa lakukan nanti gitu ya, nggak sekarang. Teman-teman kalau tidak percaya, teman-teman bisa lakukan ini gitu ya. Ini eksperimen sangat simpel gitu ya. Ketik aja, komunitas toksik. Dan yang akan teman-teman lihat adalah nomor 5 bikin mencenangkan lah gitu ya. Jadi ini hal yang aku dapat, jadi aku udah ngecek sih websitenya yang di sini komunitas game tertoksik ada 7 gitu ya. Dan aku udah cek itu bukan artikel yang dibikin tahun 2020, ada sih 2020, cuman ini bukan gitu ya. Ada artikel 2021, ini juga enggak gitu. Ini dibikin baru teman-teman. Jadi di tahun 2022. Jadi yang pertama adalah Mobile Legends. Siapa yang install Mobile Legends? Wah, terima kasih kejujurannya yang di belakang gitu ya. Yang depan nggak ada yang install, keren. Awas ada Tuhan di sini. Enggak. Jadi yang pertama adalah Mobile Legends teman-teman. Aku nggak pungkiri sih karena teman-teman kantorku main Mobile Legends gitu ya. Dan pas main tiba-tiba pokoknya pas aku kerja, pas mereka main tiba-tiba ada gebrak meja, bruk gitu. Terus gitu misalnya, itu pasti lagi kekill atau mungkin lagi di push kalah kayak gitu-gitu. Jadi komunitas yang tertoksik itu ternyata waktu di googling game. Jadi ini aku rasa sih sangat dekat sekali sih sama aku sama kalian sih gitu. Aku pun main game, temen aku nggak main game yang online. Jadi aku lebih suka main game kayak petualangan RPG gitu sih. Jadi aku nggak suka lebih memilih
permainan itu daripada permainan online. Karena kalau main online pernah nyoba dulu-dulu itu berhentinya susah gitu. Jadi aku main game yang lumayan lebih aman lah. RPG kan kalau bosan tinggal install gitu aja kan, install yang lain, main kayak gitu. Ya jadi yang kedua Free Fire, CS:GO itu apa sempat googling ternyata Counter Strike gitu kalau aku nggak salah ya. Counter Strike, Ayo Dance, ya ini Genshin Impact. Game dengan spek berat ya kayaknya. Hanya HP-HP mahal yang bisa mainin dengan FPS bagus gitu ya. Frame rate bagus. Genshin Impact, Dota 2 dan League of Legends. Aku rasa teman-teman familiar sama 7 list ini sih. Dan aku sih percaya gitu. Aku beriman teman-teman pasti ada main at least pernah install satu dari 7 game ini. Aku pernah gitu ya, Genshin Impact gitu. Cuman memang ini yang terjadi teman-teman. Jadi di sekitar kita itu game ini adalah game yang komunitasnya udah toxic. Gak cuman itu teman-teman, bisa di next. Jadi komunitas yang ada di sekitar kita itu yang paling dekat itu apa sih? Tadi game. Yang kedua adalah, ini langsung keluar semua ya. Mulman bisa dibantu animasinya di ini dong. Jadi intinya, ini sebenarnya ada dua, aku tumpukin ada dua picture gitu ya. Jadi yang picture yang belakang, itu ada daily time spend on media. Jadi itu adalah data Januari 2021 gitu ya. Aku nggak bisa dapat yang 2022. Paling aku bisa dapat adalah 2021. Jadi itu adalah statistik gitu teman-teman ya. Statistik gimana kita menghabiskan waktu kita. Bisa dibantu? Anyway, kita coba yang most use social media platform. Kalau aku tidak salah ya, jadi kita ngabisin banyak waktu itu di sosial media. Itu kita ngabisin waktu sebanyak, kalau aku tidak salah ya, 8 hampir 9 jam tiap harinya. Jadi sama kayak kita bekerja atau mungkin lebih dari kita bekerja. Jadi bayangin bahwa kita itu dengan penggunaan sosial media itu sangat ini banget, dan yang pemakaian paling banyak itu adalah kita lihat YouTube sama WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Jadi itu rasanya yang paling ini dan yang lainnya ngikutin aja. Dan teman-teman tahu kan sosial media sekarang kan. Jadi aku rasa salah satu tempat juga yang menurutku adalah toxic gitu ya di apa ya? Di sosial media. Ya aku rasa Facebook, Instagram, Twitter ada nggak di sini? Mestinya ada. Oke, Twitter. Aku rasa aku juga pengguna juga, dan aku rasa mereka orang-orang yang di dalamnya adalah orang-orang yang toksik, dan aku nggak tahu sama kalian gitu loh. Kalau misalnya kita lihat ada beberapa malah kayak Facebook gitu ya, kita bisa lihat. Oke, thank you. Nah, ini teman-teman. Buat referensi teman-teman aja, nah ini 8 jam 52 menit. Jadi hampir 9 jam kita habiskan waktu kita untuk kita liatin HP. Gitu ya. Dan komunitas di sana aku bilang tadi kayak YouTube, YouTube ada yang positif, tentu saja gitu. Jadi aku nggak bilang semua yang di YouTube ada toksik, enggak gitu ya. Tapi aku rasa di dalamnya pun gitu juga ada beberapa hal-hal konten-konten yang seharusnya nggak kita lihat gitu. Dan teman-teman bisa lihat gitu ya. Jadi cukup buat aku sih agak luar biasa, karena aku pikir gitu hasilnya itu ada di bawah, mungkin sekitar 4 sampai 5 jam gitu. Tapi ternyata hampir 9 jam, which is kalau aku kerja itu hanya 8 jam gitu. Ini berarti di luar jam kerja kita spend a lot di sana gitu. Oke, jadi itu teman-teman. Jadi mungkin kita bisa ngomong tentang apa sosial media, ngomongin tentang di sana ada chat, grup WA, mungkin kalian teman-teman punya grup WA, postingan IG, komen-komen di sana. Terus ya I don't know, mungkin something clip di TikTok gitu. Aku nggak main TikTok gitu. But aku rasa di sana itu, di lingkungan itu yang dekat sama kita gitu. Di sana banyak kita temukan apa ya, konten-konten yang toksik. I don't know gitu tentang TikTok, tapi aku juga lihat sekarang mostly TikTok dulu kan ya banyak tontonan yang nggak baik di TikTok ya kan. Tapi beberapa juga aku dengar juga, oh sekarang sudah better. Tapi aku nggak tahu, semakin kesini kayaknya kembali lagi ke sana sih kayak gitu. And ya aku nggak tahu itu, aku cuma dengar, teman-teman mungkin yang tahu. Jadi seperti itu teman. Jadi ada komunitas
Tadi yang pertama adalah komunitas game, which is komunitas yang toksik buat kita. Tontonan juga kalau kita tidak hati-hati itu jadi tontonan yang toksik buat kita. Terus ada komunitas mungkin nggak tahu di pekerjaan kalian, teman kalian main basket, apa ataupun ya teman-teman kerja kalian ataupun apa ya bilang mungkin ada yang kayak ikut suka supporter bola kayak gitu ya. Aku nggak tahu tapi I think gitu ya di sekitar kita itu banyak komunitas yang buat buat apa ya? Buat kesehatan mental kita itu jadi toksik buat kita. Tapi yang aku mau tekankan di sini adalah bukan berarti lalu apa yang harus dilakukan kok, detox semuanya, buang semuanya, cancel semuanya gitu. Enggak gitu loh. Enggak seperti itu. Yang aku mau tekankan adalah eh, ada dua hal gitu. Yang pertama adalah kita dari semua banyak komunitas mungkin ataupun hal yang toksik di sekitar kita itu, kita harus punya satu komunitas yang paling minim satu lah ya. Kita harus punya juga komunitas-komunitas yang bisa jagain kita atau komunitas yang benar. Itu satu hal. Yang kedua adalah eh, dari komunitas-komunitas itu teman-teman, aku mau bilang bahwa mau Tuhan itu bukan komunitas-komunitas itu buat kita gitu. Rencana Tuhan untuk bikin kita ke dalam komunitas itu bukan bentuk komunitas, bukan seperti komunitas-komunitas yang teman-teman tahu yang tadi aku sebutin. Bukan seperti itu rencana Tuhan masukin kita ke dalam sebuah komunitas. Bukan ke komunitas yang seperti itu. Jadi pertanyaan berikutnya, terus komunitas yang macam apa sih yang Tuhan mau untuk kita masuk di dalamnya? Bisa bantu next berikutnya? Oke, ya, thank you. Oke, jadi ini bukan diambil dari buku manapun gitu ya. Cuman ini hanya diambil dari diriku sendiri gitu ya. I think selama 19 tahun aku ada di komunitas gitu. Aku rasa ada 5 hal yang buat aku pribadi itu adalah komunitas atau elemen-elemen yang penting yang membentuk komunitas gitu. Yang pertama adalah tentu saja people, tentu saja manusia teman-teman. Apa maksudnya? Artinya adalah komunitas itu selalu hubungan yang kita lakuin antar manusia. Which is gitu ya. Aku suka ngomong which is ya ternyata. Oke, jadi dan apa ya? Dan yang aku temukan adalah saat kita ketemu sama manusia, kalian ketemu sama teman kalian, ketemu sama teman atau siapapun itu, kalau saya care, kalian ketemu sama teman baru yang datang, teman-teman ingat gitu bahwa saat itu yang kamu ketemu adalah manusia, berarti mereka punya perasaan, mereka punya emosi, mereka punya value, mereka punya karakter yang sangat berbeda sama kalian. Dan aku rasa di komunitas itu manusia-manusia ini pada ketemu dan value-value karakter itu pada dibentuk, pada konflik, pada dibentuk gitu. Dan sorry kerepeanku tertutup. Ya jadi buat aku komunitas itu dengan adanya kita ketemu sama manusia yang punya perasaan yang berbeda, emosi yang berbeda, value yang berbeda, karakter yang berbeda, itu kita jadi sama-sama belajar. Di Amsal bilang bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan buat aku hal ini sangat applicable banget di komunitas, which is kita harus ketemu sama manusia, peoples yang dimana kita bakal dibentuk di situ. Ataupun khususnya di care, aku juga mulai nggak langsung ketua care teman-teman, aku mulai dengan jadi anggota care. Kalau nggak salah itu tadi aku starting di 2 SMP, kelas 8 sampai kuliah semester 2 kalau aku nggak salah. Aku adalah anggota care, aku punya leader gitu ya. Dan di mana saat kita juga ada di sana, kita look up sama leader kita sharing, kita ngomong hal, kita terima masukan dari leader kita. Buat aku itu secara tidak langsung itu mendevelop diri kita sendiri gitu. Makanya buat aku komponen yang paling penting, yang pertama itu salah satunya adalah manusia gitu. Jadi komunitas, hal yang pertama yang harus dilihat dari komunitas adalah manusianya. Terus yang kedua adalah di sana relationship, kayak gitu, jadi hubungan gitu. Jadi ini satu hal yang aku aku belajar juga gitu ya dari ngomong tentang hubungan, karena gini, komunitas itu kita pasti berkomunitas, kita ketemu sama manusia, berarti yang kita lakukan adalah kita harus berhubungan sama mereka, kita berkomunikasi kan sama mereka kan. Dan salah satunya adalah ya akhirnya kita berkomunikasi, akhirnya kita jadi tahu, oh namanya ini,
oh rumahnya di sini, oh nomor HP-nya segini, oh dia single, oh dia kuliahnya di sini, oh dia kerjanya di sini, oh dia punya pekerjaan ini dan lain sebagainya gitu ya. Dan teman-teman untuk kita dapat dari komunikasi akhirnya sampai punya hubungan itu, teman-teman itu butuh yang namanya waktu kayak gitu. Dan buat aku pribadi komunitas itu selalu ngomong tentang waktu. Jadi musuh kalau buat aku di komunitas ya kan ya. Kadang-kadang banyak orang yang ayo kita komunitas yuk. Ah enggak kok apa namanya? Yuk kita care. Aku ngomongin spesifik care aja mungkin ya. Care itu komsel ya teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu gitu. Jadi yuk kita komsel yuk gitu loh. Ah enggak kok lagi sibuk gitu loh. Lagi apa namanya? Enggak ada banyak kerjaan kok atau oh lagi apa kok. Jadi buat aku hubungan itu harus dibangun dengan waktu teman-teman. Dan saat kita berkomunitas kita perlu waktu karena kenapa? Karena kita harus jalin hubungan satu sama lain. Makanya aku nggak tahu leaderku pernah bilang ke aku bahwa jangan jadi orang yang terlalu sibuk. Saat kita jadi orang yang terlalu sibuk itu yang pastinya kamu pasti akhirnya bakalan apa ya? Ya yang pertama pasti kalau kamu sibuk berarti pasti kamu akhirnya bakal hilang hubunganmu sama teman-temanmu. Kalau kamu nggak percaya coba aja gitu. Saat kamu sibuk sama kerjaanmu, terus aja kamu ke pekerjaanmu, akhirnya kamu pasti kehilangan teman. Pasti, definitely. Karena kenapa? Karena hubungan itu dibangun oleh waktu. Saat kamu sediain waktu, ada hubungan. Kayak gitu. Dan itu juga hal yang terpenting dalam sebuah komunitas. Hubungan atau relationship antara anggotanya. Terus yang kedua adalah belonging teman-teman, atau kepemilikan. Nah, terus terang ini hal yang aku juga belajar saat aku mimpin jadi care leader. Kadang-kadang gitu ya, saat mungkin aku ngomongin tentang komsel gitu ya, komsel. Satu komsel adalah ini yang terjadi teman-teman, kadang-kadang yang paling getol untuk ayo yang paling getol untuk bilang ayo kita care yuk hari ini yuk, ayo care hari ini, itu adalah care leadernya ya kan. Care leadernya yang kayak one man show. Ayo kemana? Ayo ke sini. Kita care di sini. Di rumahnya ini. Ayo kendaraannya. Oke ayo. Cuman ketua care-nya aja yang apa kayak sangat semangat untuk apa namanya? Mengarrange care-nya supaya care-nya jalan. Tapi teman-teman, kalau teman-teman mau satu komunitas yang sehat gitu ya, kalian nggak bisa bergantung sama ketua care kalian doang. Karena aku yakin ketua care kalian itu juga manusia, sama seperti aku, sama seperti kalian. Dan di mana at some point gitu ya, di satu waktu gitu ya, pasti mereka juga punya kesibukan, pasti mereka juga punya energi yang bakal habis kayak gitu ya. Dan dia juga aku nggak tahu at some point mungkin mereka bakalan capek dan lelah. Dan teman-teman saat kalian tidak punya rasa kepemilikan sama komsel kalian atau komunitas kalian, yang terjadi adalah tidak tunggu waktu lama, komunitas kalian akan selesai, gitu ya. Dan ini hal yang buat aku belajar banget di 2 tahun belakangan ini gitu dengan adanya pandemi gitu. Bahwa satu hal yang penting bahwa setiap kita itu harus punya rasa kepemilikan, belongings atas komunitas kita, atas komsel teman-teman. Jadi aku mau tantang buat teman-teman yang sudah ambil bagian dalam care, sudah menjadi anggota care. Yuk, jangan biarin anggota, ketua care kalian itu bekerja sendirian gitu loh, bekerja sendirian. Oh, yuk, ngobrak-ngobrak kalian, ayo care lagi. Kamu kenapa gitu? Enggak, tapi yuk kita pun juga sendiri harus punya rasa kepemilikan ya. Kita harus merasa care ini buat aku loh. Care ini aku juga ambil bagian di dalam care ini. Jadi aku harus do something buat care ini. Jadi komunitas itu bukan tanggung jawab satu atau beberapa orang gitu. Tapi komunitas itu adalah tanggung jawab semua yang ada di dalam komunitas itu. Oke. Terus aku lanjut yang keempat, kebersamaan, togetherness, kebersamaan. Ya aku rasa tentang kebersamaan ini juga hal yang penting gitu ya, karena buat aku sangat sangat respect misalnya dalam komsel gitu. Aku bisa tahu bahwa bisa lihat sepanjang aku komsel ini kayak ada yang punya apa namanya uang lebih, mereka bisa bayarin
teman-temannya, misalnya oh kita keluar makan gitu. Ada beberapa kan mungkin teman-teman kita semua nggak punya, mungkin kita nggak punya uang jajan yang sama ya. Misalnya contoh mungkin satu orang ada uang jajannya 1 juta gitu sehari gitu ya. Mungkin ada orang lagi mungkin ya sehari mungkin cuman 20.000, 25.000 uang jajannya. Dan buat aku di dalam care aku bisa temuin gitu loh, bahwa ada orang-orang yang mau oke nggak apa-apa ikut aja gitu loh. Kita sama-sama bayarin gitu. Atau yang terjadi di Komselku dan zone yang aku pimpin adalah kita dulu sebelum pandemi kita suka untuk pergi outing gitu ya. Jadi kita arrange gitu misalnya ke hotel, bukan hotel sorry, ke villa mana gitu. Dan ya surprisingly kita pakai dana kita sendiri gitu, dan kita berhasil berapa kali ya? Kalau nggak salah sih 3-4 kali sih kita adain itu gitu. Dan ini masih belum ngadain lagi dan anak-anak tapi udah pada minta gitu. Cuman aku bilang bahwa dalam kebersamaan ini ada banyak hal gitu ya, di mana kita bisa lakuin hal-hal yang aku rasa nggak mungkin kalau misalnya cuma sendirian. Justru kekuatan dari komunitas adalah saat kita bersama-sama. Aku nggak bisa kebayangin kalau bayangin aku bawa eh, zone zone di bawah zone yang aku pimpin, kalau ya yang ada di bawahku kalau nggak salah ada sekitar ya let's say kita ngomong 100 orang. Aku nggak bisa bayangin kalau misalnya aku sendirian gitu ya, harus sewa villanya by my own, arrange acaranya by my own. Aku rasa nggak sanggup lah. Tapi dengan adanya teman-teman gitu, kebersamaan kita bareng-bareng gitu, kita bisa arrange itu 3-4 kali. Jadi buat aku salah satu kekuatan juga di komunitas adalah tentang kebersamaannya. Poin nomor 4. Terus yang kelima tentu aja teman-teman, karena tadi aku bilang ngomongin tentang kasih ya, dan aku bilang bahwa yang kelima adalah tentang kasih gitu ya. Dan ngomongin tentang kasih ini satu hal yang buat aku pribadi belajar adalah kita itu nggak bisa mengasihi kalau kita itu nggak bertumbuh, kalau kita itu belum dewasa. Ilustrasinya apa kok? It's as simple as saat kalian itu, aku punya anak ya kan, anakku umur 2 tahun jalan ke 3 tahun, kita sangat susah minta dia untuk ngasih apa yang sudah ada di tangannya dia. Susah banget. Ya paling dia mau lepas kalau misalnya, ini nanti tak kasih ini, tak tukerin sama ini, itu dia baru mau lepas. Tapi kalau misalnya enggak, dia enggak punya nature untuk dia bisa ngasih hal yang dia sudah punya gitu. Enggak akan pernah terjadi, itu enggak akan pernah terjadi. Tapi saat kita punya kedewasaan gitu, saat misalnya nanti anakku bertumbuh gede, ataupun aku bilang aku ya, saat posisiku sekarang, aku bisa ngasih ke anakku, aku bisa ngasih ke istriku, aku bisa ngasih ke kalian, aku bisa ngasih ke teman-teman mungkin yang kalian butuh bantuan, butuh waktuku untuk stay, untuk dengerin cerita kalian, aku bisa kasih. Kenapa? Karena ada kedewasaan teman-teman. Dan aku bilang bahwa kasih itu doang itu nggak cukup kalau kalian nggak akan bisa mengasihi, kalian nggak akan bisa mengasihi kalau kalian nggak dewasa teman-teman. Jadi aku bilang bahwa di komunitas itu adalah satu proses di mana kalian mengalami yang namanya kedewasaan. Karena hanya saat kalian dewasa gitu, kalian bisa ngasih, kalian bisa memberi waktu kalian. Saat kalian dewasa, kalian bisa berikan mungkin uang kalian ke orang kayak gitu. Saat kalian dewasa, kalian bisa ngasih bantuan ke orang ataupun apapun itu kalian bisa kasih. Kenapa? Karena kalian sudah bertumbuh dewasa secara rohani. Jadi ngomongin tentang poin kelima, love itu adalah ngomongin tentang bahwa untuk mengasihi itu, tadi aku bilang gak gampang. Kenapa? Karena butuh yang namanya kedewasaan. Yang kedua juga tentang kasih adalah ngomongin juga tentang hal yang aku rasa sangat berdampak juga dengan hidupku, adalah saat kita dalam komunitas ngomongin tentang love, itu di dalamnya ada yang namanya penerimaan. Jadi kalau tentang penerimaan, ngomong tentang aku sendiri, terus terang mungkin nggak ada yang kenal aku di sini, kayak maksudnya satu kelas sama aku, satu leading sama aku, kecuali mungkin kukuku tahu aku di rumah, nggak ada. Ya, jadi kalau teman-teman tahu, dari TK sampai SMA itu tidak ada satupun yang aku rasa
aku ini kayak punya talenta, kayaknya aku keren nih di sini nih, ini oke nih kayaknya aku nggak punya gitu, bener-bener kayak zero kayak gitu ya, nggak ada. Ini yang aku rasa ya, aku rasa kayak aku kayaknya nggak punya something yang bisa aku banggain ini, sesuatu yang bisa aku apa ya, aku ya satu hal lah, apalah talenta apalah, ngomong di depan juga nggak bisa waktu itu gitu. Jadi bener-bener kayak ya zero lah kayak gitu. Jadi tapi di komunitas aku belajar bahwa ada teman-teman yang nerima aku apa adanya. Kasarannya ngomongnya gini, ya kalau kamu nggak bisa apa-apa nggak masalah gitu, udah masuk aja, ngikut aja ke sini, ke kita kayak gitu. Dan aku rasa banyak 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 anak muda gitu. Aku rasa pada saat itu aku tahu aku bukannya nol ya, aku bukannya nol. Aku pasti punya sesuatu tapi aku belum tahu apa itu gitu. Tapi saat di komunitas, karena aku diterima sama diriku yang nol itu sama teman-temanku. Akhirnya lama-lama aku belajar, saat aku berproses juga di komunitas, aku belajar dan aku temukan bahwa ada sesuatu ternyata di dalam diriku. Sampai akhirnya aku bisa duduk di sini, sampai akhirnya ya aku bisa pimpin komsel yang cukup lama. Aku pimpin komsel dari semester 2, semester 2 berapa ya? Mungkin sekitar 20, umurku 20, berarti kalau 20 sekitar sekarang 33, 13 tahun. Karena apa? Karena proses yang sebelumnya aku diterima oleh oleh teman-temanku di satu komunitas. Mereka nggak lihat aku karena aku punya A, B, C, aku pintar nyanyi, aku bisa main musik, aku bisa apa, nggak ada. Dulu cuman aku yang aku bisa, yang aku punya adalah waktu gitu ya, karena aku nggak punya yang lain lagi gitu. Jadi aku ikut komsel, aku diterima di sana dan aku bisa bilang bahwa tanpa penerimaan dari teman-teman yang ada di komselku yang dulu gitu, mungkin nggak ada Yohan yang yang berdiri di sini dan ngomong tentang ini ke kalian kayak gitu, nggak ada kayak gitu. Oke, bisa ke next slide. Oke, mungkin ini cuman perdebatan di dalam diriku aja yang aku coba tulis ya. Cuman aku nggak tahu mungkin ini juga yang ada di dalam pikiran teman-teman waktu aku sharing ini. Jadi bilang kan kita juga bisa kan bertumbuh sendirian. Aku bilang buat aku pribadi iya mungkin kalian bisa tumbuh sendirian. Tapi teman-teman hanya ini menurutku pribadi ya, hanya lewat komunitas gitu ya. Kita punya ruang, kita punya space gitu. Untuk kita tumbuh gitu. Tumbuh lebih cepat dan tumbuh lebih luas. Kenapa? Karena kita bisa belajar dari kesalahan orang lain. Aku yakin saat kalian join di komsel, care gitu ya, kalian punya di sana ada leader sekalian yang mungkin saat kalian curhat permasalahan kalian, mereka bisa bantu kalian dengan solusi. Even mungkin mereka nggak punya solusi, tapi mereka kasih waktu mereka yang dimana kalian ngerasa bahwa kalian nggak sendiri lagi. Mau bilang buat aku pertumbuhan sendiri itu bisa, tapi kamu bakal butuh teks waktu yang sangat lama gitu dibandingkan saat kalian berkomunikasi sama orang. Kalian bisa bayangin kan saat kalian baca buku itu kalian bisa tahu pengetahuan yang lebih banyak daripada kalian benar-benar tanpa baca buku tiba-tiba kalian ketemu ternyata gravitasi itu gini ya. Tapi saat kalian baca buku, itu buku yang bikin kan orang lain ya kan ya, which is ya mereka udah pernah riset itu. Jadi kita jadi langsung ngerti, begitu toh caranya. Sama teman-teman, saat kita berkomunitas pun juga sama gitu. Kalian punya saat kita ngomongin komsel, saat kita ngomongin care gitu ya, kalian punya ketua care yang dimana kalian bisa share dan beberapa di antara kita pasti sometimes kita lebih tua dari kalian dan mungkin kita bisa kasih satu advice buat kalian yang dimana kalian nggak harus memutar gitu loh, nggak harus jalan memutar yang dimana mungkin saat kalian sendirian kalian bakal cari jawabannya, butuh waktu lama gitu. Tapi di dalam komunitas kalian dapetin gitu yang namanya kalian bisa bertumbuh karena kenapa? Karena ada kakak-kakak yang mereka menyediakan waktu mereka, menyediakan apa ya, pikiran mereka, menyediakan energi yang mereka punya buat dengerin cerita kalian, mereka mau nolong kalian. Jadi itu teman-teman, dalam komunitas kita bisa bertumbuh lebih cepat dan lebih luas. Oke, mungkin ini next slide. Enggak, aku masih punya 2 slide. Tenang ya teman-teman ya, sebentar lagi.
Ya, terus ya apa yang saya temukan dalam komunitas? Ini pertanyaan buat diriku sendiri, cuman aku mau yang aku waktu nyampein ini aku tanya ke diriku sendiri karena aku mau ini benar-benar based on pengalaman aku sendiri gitu. Jadi apa yang saya temukan di komunitas, first of all gitu, saat aku join di komunitas, yang aku temukan adalah yang pertama itu aku temuin teman, aku temuin sahabat, aku temuin yang namanya mentor ya atau leaders kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang di sini gitu ya, mungkin aku nggak tahu di antara kalian mungkin ada yang join di gereja ini baru ataupun join di gereja ini udah cukup lama, cuman kalian ngerasa join di gereja ini kayak, oh, aku cuman di gereja ini cuman ya datang terus pulang gitu. Aku bilang ke kalian bahwa teman-teman kalian harus gabung dalam komunitas. Karena kenapa? Buat aku pribadi juga saat aku gabung di komunitas itu, gereja itu jadi mengasihkan gitu. Datang ke gereja itu jadi mengasihkan. Karena kenapa? Karena ada teman gitu. Sama kayak misalnya kalian kayak ke sekolah gitu. Sometimes mungkin kalian sebel, wah pelajarannya nggak enak. Tapi kenapa kalian tetap sekolah gitu? Karena kalian ketemu teman kayak gitu. Kalian punya teman-teman kalian di sana, kalian punya sahabat kalian di sekolah. Jadi saat kalian mungkin pusing gitu ya, keluar sama teman-teman kalian, kalian bisa ngobrol di kantin sama teman-teman kalian, kalian bisa basketan mungkin untuk ngilangin penat kalian, kalian bisa main Mobile Legend mungkin untuk bisa ngilangin penat kalian sama teman-teman kalian gitu. Jadi buat aku pribadi, aku dulu di gereja ini starting dari kelas 5 SD gitu ya, sampai sebelum aku masuk care, datang pulang dan kayak rutin aja gitu datang ke gereja gitu. Aku nggak ngerasain apa sih enaknya datang ke gereja gitu. Tapi saat aku join komunitas aku ngerasain bahwa oke, aku punya temen nih, aku punya sahabat yang bikin ngerasa enak untuk kita, nyaman untuk kita datang ke gereja ataupun ke care. Terus yang kedua aku ngerasa ya ada perubahan di dalam diriku menjadi yang lebih baik gitu, karena ya tadi yang aku bilang di awal gitu, karena saat kita ketemu sama manusia, which is kita pasti bakalan apa ya, kita pasti bakal mengalami proses gitu ya sama teman-teman kita, dan at the end gitu ya, saat komunitas kita baik kayak gitu ya, komunitas kita benar gitu ya, kita bakal terproses ke arah yang benar gitu. Contohnya kayak aku terus terang tidak menyangka gitu ya, kalau aku mau bilang sedikit, aku ini jurusan informatika ya teman-teman ya, which is no idea, nggak apa ya, kayak saat aku ke sana gitu, aku kayak ngerasa salah jurusan, mungkin beberapa teman juga merasa seperti itu saat kalian kuliah, terus kalian ngerasa kalian salah jurusan gitu ya. Tapi teman-teman ya, aku nggak, ya end of story, aku selesaiin kuliah aku, cuman di satu poin yang aku ngerasa, aku ini terus masa depanku ngapain ya gitu, karena aku rasa aku nggak banget kalau aku harus ke arah komputer dan segala macamnya. Dan teman-teman tahu atau enggak, justru skill yang aku dapetin waktu aku di Komsel, which is waktu mimpin ketua care gitu ya. Which is aku harus kayak, ini kayak ngerasa kayak aku presentasi gitu kan, kalian adalah klienku dan aku adalah presentasi. Which is skill ini yang bikin aku survive sampai sekarang. Jadi bukan 4 tahun yang aku habiskan untuk aku kuliah gitu, enggak, tapi berapa tahun? Ya let's say aku bilang ya 4-5 tahun aku mimpin care itu yang bikin aku bisa survive sampai sekarang gitu. Kita nggak akan pernah tahu loh apa yang bisa kekuatan yang bisa dilakukan komunitas buat kita gitu. Dan buat aku pribadi, kenapa aku bilang tadi sangat personal, karena ya tadi aku bilang nggak ada Yohan yang kayak gini nih. Kalau misalnya aku nggak dicemplungin ke dalam komunitas, nggak ada orang yang ngajak aku dalam komunitas. Jadi itu teman-teman. Terus ya yang ketiga tentunya aku belajar melayani gitu. Dan ya lewat melayani juga buat aku saat melayani karakterku dibentuk gitu ya. Jadi gimana caranya untuk bisa melayani dengan benar. Aku dulu starting dengan asyar gitu ya. Tapi ya I think aku lakukan itu dengan baik ya. Nyombong dikit gitu ya. Karena terus terang dari asyar itu aku jadi tahu gitu ya. Kayak 50 atau 60 orang yang saat itu datang ke gereja, aku bisa tahu namanya gitu. Kenapa? Karena aku pelayanan care. Aku nggak tahu sama asyar-asyar lain, cuman aku ngerasa di sana justru aku bisa kenal lebih banyak orang kayak gitu. Dan
nggak cuman dari situ, di sana belajar melayani, aku dapetin hati seorang pelayan. Aku bisa tahu, oh ternyata kayak gini toh kalau misalnya nge-handle orang. Ada yang biasanya orang yang nggak mau ada kayak tempat duduk yang khusus, dia harus di sana kayak gitu. Oh gimana cara ngomongnya, gimana cara apa namanya eh, kita nggak ngambek gitu waktu orangnya bilang kayak gitu. Jadi ya aku belajar melayani gitu, kayak gitu di dalam komunitas. Terus yang keempat, menemukan pelayanan sesuatu yang berharga dan panggilan. Artinya buat aku dari seluruh waktu aku di komunitas, waktu aku ikut komsel, aku jadi seorang anggota care, ya di dalam prosesnya itu ternyata aku temukan bahwa ya aku punya panggilan terhadap anak-anak muda gitu. Itulah kenapa even umurku udah 33 tahun gitu ya, I decided to stay di sini gitu. Aku masih ada di tempat ini dan mungkin aku nggak akan banyak ada di depan gitu. Aku mungkin akan banyaknya di belakang gitu dan aku bakalan ya mungkin di care kayak gitu. Tapi aku aku temukan bahwa panggilan di anak muda itu aku temukan di dalam komunitas. Jadi aku nggak tahu buat teman-teman kalian, mungkin kalian mau ingin mencari apa sih tujuan kalian hidup, apa sih pelayanan apa sih yang bisa tak lakuin? Join komunitas teman-teman. Oke. Terus yang kelima adalah ya melatih diri untuk ya ini aja ya, jadi less of me and more of we gitu. Jadi dalam komunitas aku sangat belajar itu bahwa komunitas ini bukan tentang satu orang gitu. Tapi komunitas ini tentang semua orang yang ada di dalamnya. Saat misalnya kita punya pemikiran bahwa komunitas ini bisa jalan karena aku cuma tinggal tunggu kapan kamu bakal runtuh kayak gitu. Cuma saat misalnya aku bilang bahwa komunitas ini adalah kita gitu, aku rasa kita bisa jalan jauh. Itu sih. Slide terakhirku. Enggak, tolong ya. Jadi buat aku pribadi ini adalah dua statement konklusi teman-teman dari aku gitu ya. Bahwa aku bilang bahwa gini, saya percaya gitu komunitas dapat mengubah kehidupan seseorang. Karena kenapa? Eh, aku pun hasil dari komunitas gitu ya. Dari 19 tahun waktu yang aku masukkan ke dalam komunitas dan aku tahu gitu bahwa hasil dari 19 tahun itu gitu. Sampai sekarang aku dapetin ngelihat gitu hasilnya bahwa ya ini aku gitu sampai sekarang bisa berdiri di sini uh, karena satu keputusan gitu saat aku masuk dalam komunitas dan setia di sana kayak gitu. Terus yang kedua gitu ya aku percaya bahwa setiap kita gitu Tuhan taruhkan tempat dan peran di dalam komunitas. Jadi aku percaya bahwa setiap kita itu harus tergabung dalam komunitas. Dan aku yakin kalian itu punya komunitas yang dimana kalian tuh bakal klik, cocok. Dan aku yakin bahwa kalian punya peran dalam komunitas itu. Kayak gitu. Jadi ayat terakhirku, Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2-3 orang berkumpul, bersehati dalam namaku, Tuhan hadir di sana. Jadilah itulah kenapa komunitas bisa mengubah hidup seseorang karena ada Tuhan di dalamnya. Oke? Aku undang teman-teman WL Singer bisa bantu. Ya aku berharap apa yang aku share ke kalian, which is itu terambil dari dalam diriku sendiri gitu, yang aku ceritain ke kalian. Mungkin nggak semua, mungkin nggak detail gitu. Cuman aku harap ada 1-2, syukur-syukur bisa banyak poin yang teman-teman dapat. Tapi teman-teman, satu poin yang aku mau ngomong ke teman-teman adalah, kalau teman-teman saat ini belum bergabung sama komunitas, aku mau tantang teman-teman, yuk cari komunitas kalian. Aku yakin Tuhan itu, satu maksud Tuhan ngerencanain kita di dunia ini itu salah satunya adalah untuk kita bisa berkomunitas. Dan aku yakin teman-teman pasti punya komunitas yang cocok buat kalian dan kalian punya peran di sana. Terus kedua, buat teman-teman yang mungkin saat ini kalian sudah berkomunitas, sudah bercare. Mungkin kalian ya di 2 tahun pandemi aku nggak tahu apa, mungkin kamu punya kepahitan, kamu punya apa, kamu punya kesibukan lain atau apapun itu, kamu bilang teman-teman, yuk balik lagi ke komunitasmu. Karena kenapa? Di komunitas kamu bisa temuin banyak hal.
komunitas bisa develop dirimu, komunitas itu adalah ruang buat kalian bisa bertumbuh. Yuk kita tundukkan kepala yuk. Haleluya Tuhan, terima kasih. Aku mengucap syukur Tuhan. Kau baik dalam setiap kami Tuhan.